Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengelolaan rapat dan juga anggaran rapat dan lain-lain. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rahman Fadilah. Nama saya Alicia Kayla Zara. Saya Dinda Dwi Kunia. Saya Mariza Andari. Saya Bilkis Lukisa. Saya Naila Salsabila. Next, langsung ke pengertian rapat. Nah, yang pertama itu ada pengertian anggaran rapat. Anggaran rapat adalah perencanaan keuangan yang disusun untuk memperkirakan dan menggolongkan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah rapat atau pertemuan. Anggaran ini mencakup berbagai aspek seperti biaya tempat, konsumsi, transportasi, akomodasi jika diperlukan, peralatan, materi rapat, dan honorarium pembicara atau panitia. Yang kedua ada fungsi RAB. Yang pertama, perencanaan keuangan. RAB membantu dalam merencanakan biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu proyek atau kegiatan sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dana dengan tepat. Lalu yang kedua, kontrol pengeluaran. Dengan RAB, pengeluaran dapat diawasi dan dikendalikan agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Ini membantu mencegah pemborosan atau kekurangan dana. Yang ketiga, penetapan prioritas. RAB membantu menentukan prioritas pengeluaran sehingga dana yang tersedia dapat dialokasikan pada aspek-aspek yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tujuan anggaran. Tujuan utama dari anggaran rapat adalah untuk memastikan bahwa semua kebutuhan rapat terpenuhi secara efisien dan sesuai dengan ketersediaan dana. Nah, di sini ada manfaat dari RAB atau rancangan anggaran biaya. Itu yang pertama ada pengelolaan keuangan yang efektif. Nah, pengelolaan keuangan yang efektif itu seperti perencanaan yang matang, kemudian ada kontrol pengeluaran, terus ada mencegah pemborosan. Jadi dari pengelolaan keuangan yang efektif juga akan dihasilkan rancangan anggaran yang enggak melewati batas yang ditentukan. Terus kemudian ada meminimalkan risiko pembengkakan biaya. Itu mulai dari identifikasi risiko, kemudian ada mitigasi risiko dan juga perlindungan keuangan. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan akurasi perencanaan proyek. Itu seperti estimasi biaya yang realistis, kemudian ada jadwal pelaksanaan yang lebih akurat dan juga pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi singkatnya itu RAB itu adalah alat yang sangat penting dalam pengelolaan proyek biar tadi efisien, terus juga enggak mencegah pembengkakan biaya, terus juga meningkatkan akurasi perencanaan proyek dan juga agar proyek bisa berjalan lebih lancar. Kemudian di sini ada peralatan dan perlengkapan rapat. Itu seperti perangkat meja, kursi, papan tulis, spidol, kemudian proyektor, laptop, dan lain-lain. Kemudian layout rapat. Kemudian ada layout rapat. Yang pertama itu ada boardroom style. Boardroom style terdiri dari meja IBM persegi panjang atau beberapa meja di tengah dengan kursi rapat di sekelilingnya. Gaya pengaturan ini sering digunakan untuk rapat yang berfokus pada agenda atau konferensi video. Gaya ruang rapat ini biasanya dapat menampung hingga 20 orang. Tidak banyak memang, hal ini memungkinkan kedekatan antara peserta meeting satu sama lain. Yang kedua ada hollow square style. Style meja pertemuan dengan rongga tengah memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar anggota tim. Ini paling cocok untuk seksi breakout yang berfokus pada beberapa kelompok kecil atau grup. Moderator pusat atau operator meeting dapat dengan bebas berkeliaran di antara meja untuk memberikan saran, memeriksa kemajuan masing-masing tim, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada U-shape style. Ruang rapat berbentuk persegi panjang yang ditempatkan ujung ke ujung berbentuk pembadian U. Yang tersedia ruang kosong memungkinkan seseorang dapat bergerak bebas di tengah ruangan untuk memfasilitasi diskusi atau mempresentasikan konsep kepada kelompok.
Yang keempat ada auditorium style yang berbentuk seperti teater dengan kursi susun penonton ditempatkan dalam barisan lurus menghadap ke panggung. Gaya auditorium ini cocok untuk berbagai pengetahuan satu arah atau presentasi audiovisual. Berfungsi paling baik ketika Anda perlu menampung banyak orang tanpa mereka perlu mencatat atau berinteraksi satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.